Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan kita berjumpa lagi, dan puji Tuhan juga karena kita bisa menghirup udara yang segar, dan puji Tuhan juga karena kita masih tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang kita cintai dan kita sayangi. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa Bapak Ibu sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan lagi. Puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan karena Engkau baik dalam penjagaan perlindungan-Mu yang tidak pernah salah untuk melindungi kami Tuhan. Dan kami merasa disayangi, kami merasa dicintai, kami merasa dikasih oleh Tuhan. Dengan bangun pagi tubuh yang sehat, membuka mata, ada di sekeliling kami orang-orang yang mencintai kami dan peduli akan kami. Sungguh kami beruntung dan berterima kasih kepada Tuhan semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih Bapak. Berikan kami hikmat supaya apa yang kami renungkan saat ini kami belajar untuk mengerti dan belajar pula untuk kami melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya pernah membaca satu buku, ya, tapi tidak habis. Menaklukkan pikiran kepada Kristus. Ya, saya lupa siapa pengarangnya. Dalam buku itu diceritakan, disampaikan bahwa sesungguhnya kita ini dalam berpikir, ya, mengelola pikiran kita itu kita lakukan hal-hal yang baik. Tetapi kan manusia kita itu selalu melakukan hal-hal atau berpikir hal-hal yang negatif tentang orang lain. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa berpikir yang baik tentang orang lain? Buku itu mengatakan yaitu kita menaklukkan diri kita, menaklukkan pikiran kita di dalam Kristus. Ya, puji Tuhan. Wow, gitu ya. Nah, pada pagi hari ini saya akan memberikan tema yaitu sehati sepikir. Ya. Kalau ada 2-3 orang berkumpul, ya, sehati sepikir itu mungkin masih mudah, bisa. Tetapi kalau sampai 5, 10, 15, suatu kelompok gitu, lalu kita mulai sehati sepikir, wah, agak susah. Karena yang ini aku begini, yang ini aku begini aja Nah, aku gak suka itu loh. Nah, udah langsung mengeluarkan ide-idenya. Yang satu sama lain tentunya tidak sama. Nah, sehati sepikir sesungguhnya itu apa? Sehati sepikir adalah pikiran dan keinginan yang sama tentunya. Ya. Hal itu tidak akan mudah dan tidak mudah terjadi maksud saya. Karena masing-masing kita punya pola pikir yang berbeda dengan pengalaman dan latar belakang serta didikan orang tua yang berbeda-beda, maka untuk menjadi sehati sepikir itu sangat sulit selain kita menaklukkan pikiran kita di dalam Kristus dengan mengenakan kasih yang daripada Tuhan. Sehingga waktu teman kita tidak setuju, yang ini begini, kita juga bisa mengerem, kita juga bisa menyadari, kita bisa mengambil jalan tengahnya agar yang ini juga bisa diterima saran dan kritiknya, yang ini juga bisa diterima saran dan kritiknya demi kebersamaan kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Gereja menjadi wadah bagi orang-orang percaya. Sehati sepikir dikatakan oleh Rasul Paulus di sini, ya. Di dalam Filipi 4 ayat yang kedua dan keempat demikian. Eudia kunasehati dan Sintike kunasehati supaya sehati sepikir. Kenapa dua wanita ini dinasehati oleh Rasul Paulus? Ku minta kepadamu Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pengabaran Injil bersama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Tetapi di dalam ayat 2, Eudia dan kunasehati dan Sintike kunasehati, dua wanita ini dinasehati oleh Tuhan supaya mereka sehati sepikir. Ya, kalau pria dengan pria biasanya mudah,
Tetapi kalau wanita dengan wanita biasanya ada hal-hal yang itu harus mengalah satu sama lain. Seperti tadi saya katakan, ya, kalau tidak ada kasih, saat sepikir itu sulit untuk terjadi dalam kehidupan kita sekalian. Rasul Paulus mengingatkan kepada si Sunsugos, ya, mereka itu adalah teman seperjuangan aku, ya, dalam pekabaran Injil. Ya. Bahkan dikatakan Clemens ingatkan mereka. Ya. Kenapa? Karena sehati sepikir ini penting dalam pekerjaan Tuhan, dalam gereja sebagai wadah orang percaya. Dengan sehati sepikir itu kita bisa mendorong satu sama lain untuk lebih baik lagi. Kita bisa mendorong orang lain untuk menjadi yang terdepan di dalam kita. Ya. Orang lain begini, aku begini, menjadi sinkron, sama. Yang dalam tujuan kita untuk memperluas pekerjaan Tuhan. Kalau tidak sehati sepikir susah. Ya. Yang ada hanya gontok-gontokan. Yang ada hanya iri, yang ada hanya kesel, yang ada hanya sebel. Tetapi kalau sehati sepikir, ya, seia sekata, wow, seia sekata. Seperti di dalam Mazmur 133 itu, oh betapa indahnya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Nah, kesatuan, ya, bukan cuma di dalam perjuangan untuk merebut bangsa Indonesia supaya merdeka, tetapi firman Tuhan katakan, sungguh alangkah indahnya, ya, kita duduk bersama. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita mempunyai pola pikir yang jernih, sehingga akan tercipta dalam pekerjaan Tuhan tuh kita sehati sepikir. Ya, saya percaya pasti ada ketidakcocokan satu sama lain. Pasti itu namanya kita kepalanya berbeda-beda. Satu hal yang kita pelajari dalam Filipi 4 ayat yang kedua ini adalah bagaimana Rasul Paulus peduli kepada teman, rekan sejawatnya dalam pekabaran Injil. Nah, itulah yang kita teladan. Hendaklah kita juga mempunyai pola pikir, mempunyai hati seperti Rasul Paulus. Kalau ada teman yang ada, kalau ada rekanan yang kurang pas, kita datang untuk merangkul mereka. Kita datang untuk mengangkat mereka. Kita datang untuk mendukung mereka. Kita datang untuk mendorong mereka lebih maju lagi dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan saya percaya jemaat JSS adalah jemaat yang mengasihi Tuhan. Kalau orang yang mengasihi Tuhan punya hati peduli terhadap saudara-saudara seimannya. Dan saya melihat itu sudah dilakukan. Tetapi tentunya mau kita tingkatkan lagi untuk peduli, untuk care terhadap sesama kita di dalam tubuh wadah, di dalam wadah yaitu di gereja. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita mau belajar menaklukkan pikiran kita di dalam Kristus. Ya. Menaklukkan ego, membuang ego kita atau menaklukkan ego kita dan kita pakai pikiran Kristus. Pikiran Kristus itu bukan untuk aku, bukan untuk ego Emi, tetapi untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu ya, puji Tuhan. Saya melihat wajah-wajah yang ceria, wajah-wajah yang diliputi oleh kasih Tuhan. Dan saya percaya gereja akan maju, gereja akan berkembang kalau setiap kita punya pikiran dan memakai pola pikir seperti Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami katakan kami ingin mempunyai pikiran seperti Engkau. Dan kami katakan kami ingin menaklukkan pikiran kami di bawah kaki-Mu Tuhan. Tetapi terkadang manusia kami meronta. Manusia kami berontak Tuhan. Tetapi pada pagi hari ini kami rindu Engkau menjamah hati kami, Engkau menjamah pikiran kami,
supaya pekerjaan Tuhan semakin berkembang. Dan hidup kami sungguh berharga dalam pekabaran Injil-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, pakai kami lebih dalam lagi, pakai mulut kami, pikiran kami, mata kami bagi kemuliaan-Mu. Sucikan dan kuduskan senantiasa. Biarlah yang kami pandang, yang kami pikirkan, yang kami ucapkan adalah hal-hal yang mulia bagi kebesaran-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan setiap hari hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya tanpa pimpinan Tuhan, tanpa tuntunan Tuhan, maka kami akan jatuh tergeletak. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.